Teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas mengenai salah satu metodologi dalam berinovasi, yaitu design thinking. Simak videonya ya. Teman-teman ada yang pernah mengenal produk Google Class? Atau malah mungkin pernah memakainya? Produk ini sempat digadang-gadang menjadi produk yang revolusioner karena teknologi yang ditawarkannya. Namun ternyata produk ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena konsumen tidak mau mengadopsi teknologi tersebut karena berbiaya mahal dan tidak user-friendly. Kemudian bagaimana dengan produk wearable computer ini? Produk ini sangat inovatif, namun sayangnya juga tidak diadopsi oleh konsumen karena merepotkan. Terbayangkan kalau setiap hari kita pakai wearable computer di tangan seperti itu? Ini juga produk yang melegenda. Mungkin kita semua pernah dibelikan oleh orang tua waktu kita masih bayi atau kita pernah membelikannya untuk anak kita. Ternyata produk tersebut kalau dilihat dari perspektif orang tua kita dan dari perspektif bayi sebagai pengguna sangat berbeda jauh. Hanya saja bayi tidak bisa protes, sehingga produk tersebut masih ada hingga sekarang. Melihat semakin banyaknya kondisi-kondisi junk innovation atau hasil inovasi yang berujung hanya menjadi sampah tidak terpakai, Tim Brown, CEO dari IDEO, sebuah kantor konsultan di Stanford University, mengembangkan metodologi design thinking yang fokus inovasinya pada manusia, dengan mengambil teknik dan tools seorang desainer dengan mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan penggunaan teknologi, dan kebutuhan bisnis untuk terus sukses. Sehingga dengan inovasi menggunakan design thinking, maka solusi yang kita tawarkan akan mudah diadopsi oleh konsumen atau user, karena solusi tersebut memang sesuai dan menjawab kebutuhan mereka. Berikut adalah contoh perbedaan produk yang dikembangkan dengan pendekatan design product dan design experience. Produk yang dikembangkan dengan desain produk, maka akan dibuat dengan banyak asumsi dan perspektif produsen. Mungkin karena produsen punya ide bagus, punya teknologi yang terbaru, atau punya proses pembuatan yang efisien tanpa melakukan riset mendalam mengenai apa yang sebenarnya dialami oleh konsumen ketika menggunakan produknya. Akan berbeda hasilnya jika produk yang dikembangkan dengan design experience, maka produk yang dihasilkan berdasarkan riset terhadap perilaku konsumen ketika menggunakan produk sebelumnya atau sejenis. Perilaku ini meliputi bagaimana mereka menggunakannya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pikirkan, dan sebagainya. Sehingga produk baru yang dihasilkan akan menjawab kebutuhan konsumen. Pada produk saus yang menggunakan botol sebelah kiri, konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan saus ketika jumlahnya sudah sedikit, sehingga memerlukan usaha yang ekstra keras, misalnya dengan menggoncang-goncangkan botol agar saus bisa keluar. Sementara pada produk saus sebelah kanan, sudah didesain sebuah solusi dengan bentuk botol yang berbeda, untuk memudahkan konsumen dalam penggunaan saus meskipun jumlahnya tinggal sedikit. Teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas mengenai konsep design thinking, maka sekarang kita akan mulai membahas mengenai tahapan design thinking. Simak videonya ya. Metodologi design thinking memiliki 5 tahapan yang saling terkait, yaitu dimulai dari 1. Empathize atau empati. Pada tahap ini, inovator harus benar-benar memahami secara mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh konsumen atau penggunanya. 2. Divine. Pada tahap ini, inovator harus menemukan 5 masalah sesungguhnya yang terjadi terkait dengan konsumen atau pengguna. Apa yang mereka pikirkan, alami, dan harapkan terkait dengan tantangan yang dihadapi. Hal itulah nanti yang akan menjadi fokus untuk diselesaikan. 3. Ideate. Pada tahap ini, inovator mulai membangun beberapa alternatif solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami konsumen atau pengguna. 4. Prototype. Pada tahap ini, inovator akan memvisualkan ide terbaiknya agar lebih mudah dipahami dan dirasakan experience-nya ketika dicoba oleh konsumen atau pengguna. Prototype ini nanti bisa dalam bentuk low fidelity 2 dimensi, middle fidelity 3 dimensi, dan high fidelity versi awal produk. 5. Terakhir adalah test. Pada tahap ini, inovator akan melakukan uji coba idenya dalam bentuk prototipe kepada konsumen atau pengguna untuk mendapatkan feedback dan pembelajaran terhadap ide solusinya. Sehingga sangat dimungkinkan untuk iterasi prototipe sampai ide solusi. Setiap tahapan design thinking terdapat pola aktivitas yang berbeda-beda. Kalau diibaratkan seperti lensa kamera, maka ada tahapan yang mengalami fokus, namun ada juga tahapan yang mengalami flare atau mengembang.
Misal saat tahapan empati, maka pola aktivitasnya adalah flare, karena kita akan berhadapan dengan banyak sekali informasi dan data. Sementara ketika tahapan divine, maka pola aktivitasnya akan fokus menuju ke dalam satu kerangka masalah. Ketika tahapan ideate, maka pola aktivitas akan kembali flare, karena kita akan mengeksplorasi berbagai macam ide solusi. Namun ketika ke tahapan prototype hingga test, maka pola aktivitasnya akan fokus menuju ke satu ide solusi terbaik. Demikianlah penjelasan mengenai tahapan design thinking. Semoga bermanfaat. Terima kasih.